Tes, tes. Kedengaran tidak, Ustaz, ya? Kedengeran, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya sinyalnya eh, kurang. Agak putus-putus ya, Cek, suaranya. Oke, coba saya untuk videonya. Oke, sebentar. Masih agak putus-putus. Oke, gimana Cek kalau sudah ditutup Nah, videonya? ini lumayan nih suaranya. Izin saya ini ya, off cam ya Cek. Ya, Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sudah waktunya sudah jam 4 sore ya Cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang Masya Allah luar biasa ya. Eh, Perkenalkan saya Siti Waliza. Insya Allah host di Zoominar kali ini membersamai Jamila yang insya Allah akan selebrasi mahasiswa Bunda Cekatan Batch 5. Ya, insya Allah Jamila ini sudah hadir ya, Cece di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan memaparkan terkait dengan piramida learning dalam pendidikan dan stimulasi anak usia dini. Masya Allah, saya penasaran banget nih Cek, bagaimana piramida learning seperti apa ya dalam pendidikan, kemudian stimulasi anak usia dini itu seperti apa dan bagaimana gitu ya Cek ya. Eh, Tanpa berlama-lama, mangga kepada Cemila ya, yang insya Allah akan memaparkan materinya. Dipersilahkan Cemila. ya, terima kasih banyak, Cek Siti Waliza. Transfer ya, saya siapin dulu ininya. Ini saya bagikan dulu ya ininya. Nah, udah kelihatan belum ya? Sudah, Ce. Udah. Sudah. Ya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, terima kasih banyak semua teman-teman Aceh-Aceh yang udah hadir mau menyimak sedikit aja ya sharing tentang piramidal learning dalam pendidikan dan stimulasi anak usia dini. Nah, Zoominar hari ini itu dalam rangka selebrasi kelulusan perkuliahan Bunda Cekatan Batch 5 di Ibu Profesional. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya di Ibu Profesional di Bunda Cekatan itu sebenarnya saya itu pilih ini keluarga manajemen waktu. Nah, tapi di peta belajar itu beririsan dengan pendidikan anak dan stimulasi anak usia dini gitu. Nah, jadi karena memang tahun ini itu bertepatan, boleh, tapi volumenya kecilin. Tapi tahun ini itu bertepatan dengan pergantian peran saya gitu di dunia nyata yang awalnya ibu rumah tangga full dan tahun ini alhamdulillah baru saja mengajar di ranah publik, mengajar TK gitu, mengajar anak usia dini. Jadi di situ saya rasanya berharap ingin belajar manajemen waktunya gitu, sekaligus juga belajar tentang pendidikan anak usia dini. Jadi masih beririsan. Nah, makanya ketika share CV kemarin itu di tugas Bunda Cikatan itu, nah saya ambilnya di mentor pendidikan dan stimulasi anak. Nah, ini sedikit CV-nya. Jadi alhamdulillah saya sudah mengajar itu sejak tahun 2012 saat masih SMA waktu itu di madrasah diniyah punya orang tua di Garut. Lalu setelah itu setelah kuliah juga saya pernah mengajar jadi ma'had tahfiz Al-Qur'an, lalu kelompok belajar bahasa Arab teman-teman mahasiswa. Lalu setelah menikah dan punya anak ada privat preschool. Setelah privat baru saya coba untuk umum online preschool dan alhamdulillah saat ini menjadi kepala sekolah di TK swasta di sini di Bogor. Nah, kemarin itu saat menjadi mentor pendidikan dan stimulasi anak, saya punya dua mente, satu dari IP Bogor, satu lagi dari IP Jakarta. Nah, kedua-duanya ini alhamdulillah juga sama-sama peta belajarnya itu mengenai piramida learning gitu, jadi masih berkaitan. Nah, makanya ketika belajar kemarin tuh banyak nyambungnya tuh banyak gitu, banyak ketersambungannya. Nah, ya langsung saja tentang piramida learning ini sejarahnya dulu ya, biar kita tahu piramida learning ini pertama kalinya siapa sih yang merancang. Nah, pertama kali itu dirancang oleh Williams and Schellenberger tahun 96, mengusulkan bahwa pembelajaran bersifat inkremental atau tambahan dan bahwa integrasi sensorik anak memainkan peran besar dalam perkembangan anak. Nah, lalu gimana sih piramida learningnya Williams itu? Nah, ini ya berbentuk segitiga seperti ini dengan di bawah piramidanya itu yaitu central nervous system. Nah, ini tuh sebenarnya agak susah ya mendapatkan piramida learning Williams ini dalam bentuk yang jelas. Jadi kebanyakan tuh agak blur dan juga jarang yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, makanya kemarin sekalian juga nih saya biar memudahkan saya juga buat yang versi bahasa Indonesia. Nah, ini juga. Nanti insya Allah materinya di-share di grup, jadi insya Allah teman-teman akan dapatkan foto ini ya, gambar ini. Nah, ini di Pyramid of Learning-nya ini, di bawah ada sistem saraf pusat, lalu di bawah juga ada taktil, peraba, ini banyak banget ya. Oh, ada yang raise. Kenapa? Slide-nya nggak berubah. Apa? Slide-nya nggak berubah. Slide-nya nggak berubah? Iya. Oh, sebentar. Bentar ya, maaf. Coba sekali lagi. Udah ada belum ya?
Belum. Belum ada, Ce. Nah, sekarang sudah ada kah? Sudah ada, Ce. Iya, boleh, boleh. Ya, Boleh. Sudah, udah, Kak. Ce, sudah ada. Coba mundur, bisa lagi ya. Nah, ini piramida of learning yang banyak bertebaran di Google ya. Biasanya gambarnya itu blur dan berbahasa Inggris. Nah, makanya kemarin saya coba buat yang versi bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti oleh kita semua ya. Karena nggak semua, kadang-kadang jadi terjemahannya jadi agak susah gitu untuk memahaminya. Nah, ini dua dua baris paling bawah itu sensorik, sistem sensorik 0 sampai 2 tahun. Dua baris selanjutnya sensorik motorik 2 sampai 3 tahun. Dua baris lagi ke atas perkembangan perseptual motor 4 sampai 6 tahun. Lalu dua baris puncaknya yaitu kognitif usia 6 tahun idealnya. Ya, ini secara umumnya konsepnya seperti ini. Lalu kita bedah ya satu-satu mulai dari piramida paling bawah yang ini sistem saraf pusat. Nah, yang paling bawah itu adalah otak. Sistem ini bertugas sebagai pengolah semua input-input yang diterima melalui indera sehingga dapat menghasilkan output berupa respon. Nah, jadi yang paling bawah, yang paling dasarnya itu adalah otak, gitu, kecerdasan otak anak. Nah, lalu selanjutnya dua baris atasnya lagi yang paling bawah yang menjadi apa ya dasar atau pijakan ya ini kuncinya yaitu ada di sensorik system. Nah, sistem ini merupakan jendela bagi otak sehingga input-input dari luar tubuh dan dalam tubuh dapat disampaikan menuju otak. Jika terdapat permasalahan pada sensory system, maka otak akan mengalami kesulitan memproses input-input yang masuk. Jadi, dua baris ini yang paling bawah, sensorik system, ini merupakan jendelanya, merupakan pijakannya. Makanya usia 0 sampai 2 tahun itu menjadi masa-masa yang paling krusial karena disinilah penentuannya gitu tanda kutip ya. Penentuannya nanti dia tumbuh kembangnya akan seperti apa gitu. Lalu sensorik sistem ini ada 7 ya, 7 kotak. Tadi ada taktil, peraba, ada vestibular yaitu keseimbangan, ada persendian, rasa atau pengecap, penciuman, pendengaran, penglihatan, keseimbangan. Nah, misalnya ini kan sensorik sistem itu idealnya diajarkan ya, distimulasi usia 0 sampai 2 tahun. Misalnya peraba. Peraba ini misalnya kita stimulasi dengan banyak tekstur kasar, tekstur halus, tekstur apalagi lembek, misalnya kayak gitu. Jadi kita kenalkan berbagai tekstur ke indera perabanya gitu. Lalu persendian, misalnya kita kuatkan dia kalau bayi 0 sampai 3 bulan itu kan untuk mengangkat kepalanya, nanti sekian bulan naik lagi menjadi tengkurap, merangkak gitu kan. Terus gitu kan dikuatkan persendiannya untuk berdiri gitu kan nanti. Nah, terus rasa atau pengecap itu nanti kan usia 6 bulan dia mulai MPASI. Kita kenalkan berbagai rasa makanan pada anak. Jadi sambil dikenalkan juga ini rasanya manis, ini asin gitu, ini apa? Pahit gitu, ini tawar, kita kenalkan semuanya, kita berikan paparannya gitu. Lalu termasuk penciuman juga kita stimulasikan dan diberitahu gitu, diajak ngobrol anak itu ini bau, ini wangi gitu, ini asam, seperti itu kita berikan informasinya gitu meskipun anak belum mengerti tapi tetap kita berikan penjelasannya. Lalu pendengaran juga kita berikan stimulasi melalui audio, lalu juga penglihatan, keseimbangan, nanti belajar berjalan kan nanti usia 2 tahun itu kan biasa setahun sudah bisa berjalan. Jadi belajar keseimbangan tubuhnya juga. Nah, ini adalah masa-masa paling krusial, masa-masa menjadi pijakannya, menjadi dasarnya yang paling penting karena ketika 7 sensorik sistem ini terkendala gitu, ada masalah, maka nanti ke atasnya juga akan menjadi ada masalah. Misalnya seperti nanti dia
dengan tekstur gak suka tekstur lembek, nanti akan ngaruh juga ke makannya, nanti ke sosialnya, ke belajar kognitifnya nanti akan berpengaruh. Makanya kita di sini harus berikan banyak stimulasi sesuai dengan kebutuhan sensorik sistemnya. Lalu setelah dua baris paling bawah itu ada sensorik motorik, dua baris ke atasnya lagi ada sensorik motorik, yaitu 2 sampai 3 tahun, ada 6 poin. Nah, pada sistem ini terjadi koordinasi antara sensorik yang tadi dibawa dengan motoriknya. Nah, sistem ini dimulai dari tindakan berupa reaksi refleks. Nah, apa aja tadi yang 6? Nah, ada 6 ya. Kestabilan postur, kesadaran dua sisi tubuh, perencanaan gerak, mengenali bagian tubuh, naturitas refleks, dan kemampuan menerima input. Nah, ini apa aja? Nah, di sini ya. Kestabilan postur itu mampu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, usia 2 sampai 3 tahun itu kan dia berarti sudah bisa berjalan lancar, sudah bisa berlari. Nah, ini kalau misalnya usia ini 2 sampai 3 tahun jalannya masih sering terjatuh atau ketika jalannya masih sering nubruk benda, nah itu berarti ada sesuatu masalah di situ gitu. Makanya kestabilan postur di usia 2 sampai 3 tahun ini harus sudah matang gitu. Karena seringkali ada juga beberapa anak yang memang berkebutuhan khusus ya. Nah, ketika 2 sampai 3 tahun ini dia jalannya gitu enggak seperti anak normal pada umumnya, tapi dia banyak nabrak atau misalnya dia sering terjatuh. Nah, karena dia di sini stimulasinya berarti kurang gitu, menjaga keseimbangan tubuhnya. Lalu kesadaran dua sisi tubuh, yaitu menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan dua sisi tubuh. Misalnya seperti makan kan bisa ya, makan tangan kanan dia harus tahu ini yang kanan, ini yang kiri, seperti itu. Memakai sepatu gitu kan, diarahkan, dikasih tahu ini yang kanan, ini ada yang kiri gitu. Nah, terus perencanaan gerak, bagaimana merencanakan gerak dan menanggapi respon. Ini seperti misalnya melempar dan menangkap bola gitu. Nah, 2 sampai 3 tahun ini sudah bisa mulai motoriknya. Melempar bola kan dia merencanakan gerak bagaimana caranya melempar. Nah, kadang anak tuh melempar asal aja ya. Nah, kita harus kasih tahu melempar bagaimana cara menangkapnya, menanggapi responnya gitu. Jadi dia ada koordinasi otaknya dengan tubuhnya gitu. Lalu mengenali bagian tubuh, kesadaran mengenai anggota tubuh dan hubungan ke bagian lain. Misalnya seperti makan, kita makan melalui mulut lalu masuk ke dalam perut gitu. Jadi ada kesadaran mengenai anggota tubuhnya kan kita mulai ya kenalin ini mata, ini telinga gitu, ini apa. Nah, ini harus dimulai juga mengenali bagian tubuhnya, kesadaran mengenai anggota tubuhnya. Lalu naturitas refleks, menggabungkan gerakan sebagai perhatian. Nah, ini seperti misalnya mau terjatuh, misalnya mau jatuh. Nah, ini dia harus ada menggabungkan gerakan sebagai dia harus punya sistem mempertahankan diri gitu, ketika jatuh tuh menahan gitu tangannya, menahan tubuhnya agar tidak terjatuh gitu, harus ada refleksnya gitu. Nah, karena waktu itu pernah ya keponakan saya juga terapi itu seperti itu, karena dia nggak ada naturitas refleksnya. Ketika dia digoyang-goyangkan untuk terjatuh, dia nggak menahan badannya untuk tidak terjatuh, tangannya nggak menumpuk gitu, tapi dia jatuh begitu saja. Nah, ini juga harus distimulasi. Lalu selanjutnya kemampuan menerima input, yaitu kemampuan menerima informasi. Karena kan usia 2 sampai 3 tahun ini sudah mulai bicara, sudah mulai mengerti. Nah, apakah dia memahami perkataan kita, informasi yang kita berikan gitu, seperti kita sudah mulai berkata ya beberapa kalimat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Lalu selanjutnya ada 2 baris selanjutnya ya. Sebelum puncak tuh ada perceptual motor development. Itu merupakan interaksi dari berbagai macam saluran persepsi aktivitas motorik. Nah, pada tingkat ini anak akan mampu untuk mencerna atau memahami sesuatu ini lebih tinggi lagi gitu ya. Ini usia 4 sampai 5 tahun.
Ada apa saja? Ada koordinasi mata dan tangan, kontrol otot mata, adaptasi postur, bahasa auditori, persepsi visual, dan atensi. Nah, koordinasi mata dan tangan itu menggerakkan hal-hal dari satu tangan ke yang lain. Misalnya ini paling mudah, ini aja puzzle. Misalnya mengerjakan puzzle kan itu dia koordinasi matanya melihat berbagai banyak kepingan puzzle dan tangannya menggerakkan kepingan puzzle itu gimana supaya dia sempurna gitu gambarnya. Nah, itu. Terus kontrol otot mata. Nah, ini penutupan kelopak mata untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Misalnya dia kalau ada silau gitu, kalau gelap, nah ini dia harus sudah ada juga kontrol otot matanya. Lalu selanjutnya ada adaptasi postur, menyesuaikan diri untuk tetap seimbang. Nah, ini lebih ke dia duduk tegap di kursi gitu, gimana biar dia tidak lunglai gitu, nggak tiduran di kursi. Nah, seperti itu dia harus menyesuaikan diri untuk tetap seimbang posturnya gitu. Lalu bahasa auditori, yaitu menafsirkan suara dalam arti. Jadi misalnya ya lebih ke informasi juga, misalnya ke suara kita berikan kalimat, atau misalnya kan sudah mulai 4 sampai 5 tahun ya udah bisa belajar bahasa gitu di sini. Nah, menafsirkan suara ke dalam arti. Lalu persepsi visual, menafsirkan objek yang dekat atau jauh. Lalu atensi yaitu kemampuan untuk fokus. Di sini dia juga sudah belajar untuk fokus di usia 4 sampai 6 tahun. Lalu yang terakhir, ya merupakan puncak piramid di mana anak sudah bisa melakukan aktivitas akademik baik secara perilaku dan kemandirian. Kognitif ini dia juga termasuk daily activity, dia sudah bisa skill life-nya gitu, kemampuan dia hidup seperti misalnya sudah bisa pipi sendiri ke kamar mandi, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa cebok sendiri gitu, dia sudah bisa banyak melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri gitu. Dia juga sudah bisa ke sekolah ditinggal dengan tidak menangis gitu. Dia sudah mandiri baik secara perilaku dan kemandiriannya. Nah, ini adalah perkembangan otak manusia. Nah, ini berawal dari kelahiran sampai yang bawah ini adalah bulan dan ini tahun. Nah, di mana yang warna merah itu kognitif, lalu yang warna kuning ini sensorik, penglihatan dan pendengaran, dan yang warna biru itu bahasa. Nah, kita bisa lihat jalur yang merah ini nih, yang merah itu yang kognitif. Yang kognitif ini ternyata puncaknya itu biasanya secara umum itu di usia 2, 3, dan 4 tahun gitu di sini. Masa emasnya gitu, tanda kutipnya masa dia perkembangannya lagi pesat-pesatnya gitu. Lalu nanti seiring berjalannya usia dia kognitifnya akan menurun, melandai, tidak secepat di usia 2, 3, 4 tahun di sini. Nah, untuk bahasa ini dia puncaknya di usia 6, 7, 8 bulan. Lalu untuk sensoriknya, penglihatan dan pendengaran ini di awal-awal di 2, 3, 4 bulan. Lalu selanjutnya, nah ini juga ada perbandingan. Oh ya, ini karena waktu itu di Bunda Cikatan itu kan harus ada nyari materi gitu kan, nyari kita untuk belajar. Nah, saya waktu itu cari, ada yang harus cari dari audio ya, dari YouTube sama dari artikel. Nah, saya ini cari juga perbandingan ini dari YouTube nih waktu itu. Nah, ini perbandingan usia prasekolah dan usia sekolah. Nah, ini ada banyak jalur ya, ada banyak garis, ada emosional kontrol, ada bahasa, angka, keterampilan sosial, teman sebaya, kebiasaan cara merespon, pendengaran, penglihatan. Nah, ini ternyata hampir semua garisnya ini puncaknya itu rata-rata di usia prasekolah gitu, bukan di usia sekolah 5 dan 6 tahun. Nah, ini puncak-puncaknya ini di usia prasekolah, makanya berarti penting banget gitu usia awal
kehidupannya ini di rumah untuk diberikan stimulasi, untuk diberikan paparan kebaikan-kebaikan gitu kan, karena anak-anak ini kan di atas fitrah ya, di atas fitrah itu maksudnya di atas kebaikan, bukan kertas putih yang kosong, bukan, tapi dia itu sudah ada pijakan kebaikannya gitu di atas fitrah, makanya dia akan mudah untuk kita arahkan dalam kebaikan insya Allah. Nah ini usia 1 sampai 4 tahun rata-rata gitu, malah sampai 3 ya, ini puncaknya nih rata-rata sampai usia 3 tahun, usia prasekolah. Jadi makanya ketika kemarin mengajar pun berbeda sekali antara anak yang usia prasekolahnya di rumahnya sudah diberikan stimulasi, sudah mulai ada kebiasaan untuk belajar, untuk mengaji. Nah, berbeda dengan anak yang di rumahnya nggak ada sama sekali paparan gitu, nggak ada sama sekali stimulasi, tiba-tiba dia bermain terus tanpa ada, bermainnya tuh bermain bebas gitu, nggak ada arahan. Kan kita di piramida learning ini kan tetap ada ininya ya, bermainnya, tapi bermain sambil belajar gitu, sambil ada tujuannya. Nah, berbeda dengan anak yang tadi yang dia tidak ada target gitu, orang tuanya nggak ada dikasih stimulasi apa-apa. Nah, usia sekolahnya ini dia kan sudah menurun kemampuannya, jadi dia sudah agak susah gitu untuk diubah, seperti misalnya kontrol emosionalnya atau misalnya untuk pemahaman pemahaman dia mengenai pelajaran gitu lah, agak lebih susah gitu. Nah, untuk sumber ide stimulasi yang bisa kita cari nih, ngapain aja nih Mil? Maksudnya dia nanti belajar taktil tuh apa aja, bisa stimulasi apa aja. Nah, bisa cari di buku Kia atau buku Pink ya. Biasanya kan ini kita dapatkan ya setiap anak lahir di Vaskes atau di rumah sakit, bisa kita dapatkan, dan ini lengkap banget gitu di dalamnya. Apalagi yang terbaru di 2024. Ini kalau mau nanti bisa saya share di grup ya, filenya, ada file PDF-nya. Tapi sih lebih baik punya hard copy-nya gitu. Biasanya banyak sih ya di marketplace. Nah, contohnya seperti ini nih di buku Kia atau buku Pink tadi. Pada setiap perkembangannya itu setiap usianya, bulannya itu ada keterangan seperti ini. Pantau tumbuh kembang anak Anda. Nah, harus seusia, misalnya stimulasi bayi pada rentang usia 2 sampai 3 tahun. Bisa dengan apa aja? 1, sebutkan nama benda, sifat, gunanya benda, dibacakan cerita, tanya jawab, anak diminta bercerita pengalaman, menonton TV didampingi maksimal 1 jam, menyanyi, cuci tangan, cebok, berbagai banyak, list-listnya banyak sekali. Nah, nanti ada kolom seperti ini juga untuk memberikan tanda centang pada kolom iya atau tidak. Dan apabila anaknya belum bisa melakukan salah satu di hal berikut ini, segera bawa ke puskesmas. Nah, jadi kita juga ada, oh ini anak aku normal nggak ya? Nah kan kita suka ada pertanyaan gitu ya, anak aku normal nggak ya? Udah belum bisa ini. Nah ini bisa jadi acuan juga, karena ini kan resmi ya dari pemerintah. Nah ini bisa jadi acuan juga, apakah anak kita ini normal atau misalnya ini masih bisa distimulasi di rumah atau butuh bantuan terapi di luar gitu ya dari profesional. Nah, lalu selain buku Kia itu, ini juga ada dari aplikasi Primaku. Aplikasi Primaku ini juga resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi di dalamnya ini seperti ini nih, misalnya ada pilihan-pilihannya, ada banyak opsinya, misalnya simulasi apa aja, simulasi gerak halus, motorik halus, bicara bahasa, sosial. Ini ada, bisa kita pilih apa aja. Misalnya nanti kita masukkan data anak kita, usianya, tanggal lahirnya, nanti keluar gitu, harus ada apa aja. Ini juga ada checklistnya gitu. Apakah sudah bisa menyebutkan nama lengkap tanpa dibantu? Apakah sudah bisa menyebut angka, menghitung jari, menyebut nama-nama hari? Nah, ini ada acuannya juga di sini. Ini lebih mudah juga karena ini digital ya di handphone. Lalu yang ketiga bisa jadi opsi juga, yaitu di aplikasi Chase Play. Ini dulu sih saya pernah ya download ini juga, banyak ide-ide bermain, ide-ide stimulasi. Cuman menurut saya 2 tadi sudah lebih dari cukup gitu, udah lengkap banget. Apalagi itu udah resmi ya dari Dokter Anak Indonesia gitu. Nah, ini sumber rujukan materi hari ini. Kemarin kan di Bunda Cikatan harus ada rujukannya dari makalah
sama dari YouTube-nya. Nah, ini dari sumbernya. Seperti itu. Itu aja dulu, Cek Siti. Oh, baik, Ce. Masya Allah. Luar biasa sekali ilmunya. Masya Allah ya, Camila sudah memaparkan materinya terkait dengan piramidal learning itu seperti apa dan bagaimana ya, Ce, stimulasi pada anak usia dini. Masya Ya. Allah. Panjang kali lebar ya, Ce ya. Seru banget. Silakan, Mangga, Ce, eh, bagi yang mau ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, Boleh sebenarnya untuk sebenarnya raise udah hand pada ya, Ce. ini ya, Cek, udah pada jago pastinya. Saya kan ini cuma ini aja apa? Formalitas aja ya. Baik, Ce. Boleh untuk ada nih, Ce, dari Mbak Diah Untari ya, dari IP Gresik, Masya Allah. Jauh banget, Ce. Silakan ya, Cemila ya. Apa? Oh, ini saya pikir ada pertanyaan. Ternyata dari Mbak Diah Untari, Masya Allah, penjabaran dan materi presentasinya jelas sekali. Sering lihat di medsos, tapi nggak paham-paham. Ini sekali lihat dan dengan langsung paham, Masya Masya Allah. Allah. Bismillah. Nah, terima kasih Makasih Mbak Diah banyak. Untari sudah hadir ya. Oh, silakan ada yang ingin raise hand mungkin atau kalau ada pertanyaan boleh untuk di chat aja ya, Ce. Ini ada yang raise hand kayaknya ya, Cek. Wah, ini ada ada Uni nih, Ce. Oh, halo Uni Alfa, Masya Allah. Jadi ingin punya anak kecil lagi. Dulu punya anak kecil, belum punya ilmunya. Ayo Uni, Mumpung masih Uni muda lagi. nih. Ini ada yang raise hand kayaknya ya, Cek. Bukan? Iya. Ya, Ana mau nanya boleh, Kak? Iya, iya, boleh. Ya, Boleh, Assalamualaikum boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya yang telah memberikan fasilitas ini. Kan Ana punya anak 4 tahun. Tadi kan disebutkan golden age-nya itu 1 sampai 3 tahun. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah 4 tahun itu apa yang harus Ana berikan kepada anak-anak sehingga perkembangan motorik, sensorik, dan otaknya itu lebih bagus lagi gitu, Kak. Untuk apanya? Untuk perkembangan otaknya, perkembangan sensorik motoriknya biar lebih berkembang lagi gitu. Ya, Oke, Mangga Cemila dijawab ya pertanyaannya. langsung Terima aja ya, kasih Cek Ce ya. sudah bertanya. Ya, Mangga. Ya, ini sambil di ini lagi deh. Bentar. Nah, ini kan ya anaknya sekarang udah usia 4 tahun, harusnya sudah ada di sini ya, di hampir menuju ke puncak gitu ya. Sedangkan misalnya masih yang kemarin-kemarin usia 2 sampai 3 tahunnya belum terstimulasi dengan baik gitu. Namanya kita masih hidup ya. Tidak ada kata terlambat gitu, apalagi masih anak-anak itu katanya kan golden age itu sampai usia 5 tahun ya, masih masih bisa gitu, masih bisa kita ubah, bahkan kita udah besar pun kan kita masih bisa berubah ya. Misalnya saya dulu apa hijrah lah tanda kutip, masih bisa berubah tanda kutip ya dengan pertolongan Allah gitu. Nah, ini masih kita eh, bisa bisa tetap kasih stimulasi gitu sambil berjalan dengan stimulasi yang harus dia dapatkan di usianya yang 4 tahun. Nah, misalnya kita ini dulu cek dulu ya, observasi dulu apa yang kurangnya gitu, apa yang dia seperti misalnya apa ya? Misalnya dia masih eh, kurang makannya gitu, rasanya di sini di pengecapnya. Oh, berarti kita stimulasi di sini. Berarti kita harus berikan lagi stimulasi makanan-makanan, berikan perkenalan
dengan berbagai rasa gitu. Nah, atau misalnya dia di sini di taktil atau di perabanya, apakah dia kurang di sini, dia nggak mau megang tekstur yang lembek-lembek tuh nggak mau. Nah, misalnya seperti ada nih saya kasus murid yang dia nggak mau makan puding karena ya lembek gitu, nggak mau makan bubur, nggak mau makan ya yang lembek-lembek seperti itu yang teksturnya karena kan jijik katanya. Oh, berarti dia ada kekurangan atau dia ada stimulasi yang kurang di taktilnya, di perabanya. Nah, berarti kita coba berikan stimulasi itu, kita berikan berbagai tekstur. Awalnya pasti dia bertahap gitu, dan karena sudah telat dan sudah lama gitu ya, itu bukan usianya, dan di situ juga diuji kesabaran kita sebagai orang tua atau guru gitu di situ. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan anak yang memang usia di sini gitu. Anak usia 0-2 tahun ketika diberikan stimulasi ini pasti senang gitu kan. Tapi kalau udah telat dan dia ternyata ada kekurangan di stimulasi taktil sini, nah itu berarti kita harus juga sabar gitu. Ketika anak menolak, nggak mau tekstur ini, nggak mau, jijik, ya udah nggak apa-apa. Tapi dikenalkan, kita perlihatkan ini seru loh gitu. Dengan misalnya kalau yang kemarin murid itu dikasih kertas-kertas, kita bikin dulu perahu gitu, kertas dilipat dibikinin perahu. Wah, kita coba bawa ke air yuk misalnya, terus kita bawa wadah besar gitu seperti ember, lalu si kertasnya di air itu gitu dicelupkan, nanti kan lama-lama si kertas perahunya itu ini ya ngelelep gitu, apa sebutnya ya, Indonesianya, nanti tenggelam terus jadi basah kan si kertasnya. Nah, lama-lama jadi hancur kan kertasnya, nah jadi lembek di situ. Nah, awalnya kan dia nggak sadar gitu, lama-lama menyenangkan, kok seneng gitu untuk meremas-remas kertas yang becek itu gitu. Nah, nanti terus gitu kita berikan secara bertahap. Jadi dilihat dulu nih, ketika dia terlambat, memang terlambat apanya gitu, karena kadang kita eh, melihatnya ke atas gitu ke orang lain, tapi kita lihat sesuai usianya gitu, sesuai usianya dia terlambatnya di mana, kurang stimulasinya di mana dulu. Nah, baru disitulah kita fokusnya di situ, dengan tanpa mengurangi juga stimulasi yang harus dia dapatkan di usianya gitu, Cek. Jazakallah khairan, Kak. Penjelasannya bagus banget. Paham jadinya. Alhamdulillah. Siti Waliza Oh, masih ada? baik, ada lagi mungkin yang ingin bertanya. Ini Kak ada dari ini ya. Kak, maaf saya telat join. Apakah sudah dijelaskan mengenai pondasi awal di sistem saraf pusat? Begitu, Cek. Pertanyaan dari Mbak Rini ya. Ini ya. Oke, mau langsung dijawab, Cek? Boleh, Cak. Karena telat sebenarnya sudah ya, tadi ini yang paling bawah itu central nervous system, yaitu otak anak. Lalu dua paling atas lagi sensorik system, ini jendelanya, ini kuncinya, pijakannya, ada 7 poin ya, dua. Nah, nanti ini ya. Nah, dua ini yang pertama nih sistem saraf pusat, lalu dua baris ini sensorik sistem usia 0 sampai 2 tahun. Ini juga ini yang paling bawah, paling dasarnya. Lalu dua ke atas sensorik motorik, dua ke atasnya lagi perceptual motor development 4 sampai 6 tahun, lalu paling puncaknya kognitif atau akademis. Nah, ini sensorik sistemnya yang paling bawah ya. Nah, ini ada 7. Kalau kita kan kenalnya panca indera ya, Cah ya. Panca indera itu ada 5. Nah, kalau di sini menurut Williams sensorik sistem itu ada 7. Ada peraba, persendian, rasa atau pengecap, penciuman, pendengaran, penglihatan, keseimbangan ini ya. Kalau nanti sih kalau telat ya, ini sih sebenarnya agak mudah ya sensorik sistem ini, karena kan usia 0 sampai 2 tahun. Jadi rata-rata misalnya peraba mengenal tekstur, persendian dikuatkan sendi-sendinya seperti merangkak, mengangkat kepala untuk usia anak 3 tahun. Nanti kan makan tuh kan harus tegap ya, kepalanya harus sudah tegap gitu. Persendiannya rasa, mengecap, ketika MPASI, makanan, minuman segala macam. Nah, terus penciuman, berbagai aroma, lalu keseimbangan ketika dia berjalan,
belajar berjalan, belajar berdiri, lalu penglihatan, apakah dia bisa melihat dengan normal, apakah dia ada masalah di penglihatannya, lalu juga di pendengaran. Ini dasarnya gitu, sensoriknya, sensorik sistemnya. Gitu Mbak Rini. Nanti insya Allah ada rekamannya ya. Baik, bagaimana Mbak Rini? Allah ya, sudah. Oke, Masya Allah, siap deh. Terima kasih banyak dari Mbak Rini. Oke, kemudian ini Masya Allah nih ada Ibu nih, Ibu. eh Ibu Inggit mau bertanya ya, raise hand. Mangga Ibu. Iya, aduh, jadi malu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakillah khairan untuk pemaparan materinya sangat detail dan aku dapat insight baru ya. Tadi ada kalimat di mana apa Lufti siapa Mel Afwan Milati tadi bilang kalau anak itu bukan ibarat kertas kosong, tapi dia sebetulnya sudah ada kebaikan-kebaikan fitrah Ya. di dalamnya gitu ya. Itu jadi insight buat aku gitu karena kebanyakan orang tua berpikir bahwa anak itu terlahir seperti kertas yang kosong. Ya anak-anak itu Ya. udah diinstal dengan fitrah-fitrah di dalamnya ya, Masya Allah. Pertanyaannya ini sih, Cek, tadi kan ada grafik yang apa tuh? Aku kurang nyimak nama grafiknya, tapi aku lihat tadi yang kalau puncak anak apa namanya bisa distimulasi atau baik distimulasi itu ketika dia masuk usia 3 tahun ya kalau nggak salah tadi. Nah, terus pas masuk usia, oh itu apa prasekolah gitu ya. Nah, pas masuk usia sekolah justru itu mengalami penurunan gitu ya grafiknya. Aku agak tertarik sih soalnya aku jadi punya gambaran kayak gini. Kalau anak pencapaian, oke lah stimulasinya memang mungkin di puncaknya itu ketika prasekolah usia 3 tahun ya, which is itu memang lagi masa aktif-aktifnya. Tapi kan kalau untuk usia sekolah itu kan masuknya kesiapannya kan usia 7 tahun ya, Cek. Cuman tadi dilihat grafiknya kok menurun gitu. Aku jadi penasaran gitu, apakah itu nanti mempengaruhi perkembangan belajar anak atau itu hanya berhubungan dengan kondisi perkembangan kayak motorik atau apa namanya emosional atau yang lain-lainnya gitu ya. Soalnya kan kalau untuk anak sekolah kan justru memang aku udah beberapa kali nanya ke psikolog juga, dan termasuk psikolog anak juga memang kesiapan anak itu bagusnya di usia 7 tahun gitu kan. Karena secara kesiapan kayak penerimaan belajar dan segala macamnya itu memang di usia 7 tahun gitu. Makanya anak aku yang pertama juga baru aku masukin SD itu 7 tahun. Sekarang insya Allah nanti tahun ajaran 2005, 2025 dan 2026 gitu kan. Tapi ngeliat grafik ini aku jadi tanda tanya gitu. Berarti kalau misalkan anak di bawah eh, prasekolah ya berarti usia prasekolah berarti itu apakah sudah boleh dimasukkan ke sekolah karena aku selama ini kayak skeptis gitu Cia jadi anak-anak aku tuh nggak ada yang masuk sekolah emang yang kedua juga masih 3 tahun sih jadi yang pertama aja gitu ya belum masuk sekolah dia langsung SD gitu jadi nggak ada yang masuk sekolah karena aku berpikir kalau sekolah di bawah usia sekolah itu kayak di bawah 7 tahun itu memang belum butuh jadi stimulasinya di rumah gitu tapi kan kadang orang tua lain banyak yang memilih memasukkan anak di usia yang sangat dini gitu ya. Sedangkan aku melihatnya bahwa itu tuh kayak kecepatan gak sih untuk anak-anak usia segitu masuk Ya. sekolah gitu kan. Jadi aku jadi tanya gitu. Berarti untuk kesiapan sekolah itu memang bagusnya usia berapa ya, Cek? Kalau Ya. kalau dilihat dari grafik ini, apakah dari prasekolah udah bisa dimasukin? Dan itu aspeknya apa-apa aja gitu yang jadi Ya. pertimbangkan dari segi apa namanya emosionalnya dan motoriknya gitu ya. Dan untuk yang sekolahnya sendiri itu memang bagusnya dimasukin di usia berapa? Apakah 5 atau 6 itu udah bisa masuk atau memang 7 tahun itu baru usia matang anak masuk sekolah SD? Kayak gitu aja. Mohon maaf ya agak panjang ya pertanyaannya. Ya, siap. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Ya, amin. Wafik barokallah. Langsung aja ya, Siti Waliza. Ya, mangga Ce, Ya. di Nah, pertanyaannya. ya. Nah, ini ya tadi kan di grafik usia prasekolah dan usia sekolah. Nah, ini sebenarnya kan di piramida learning asli, piramida aslinya yang dari Google ya, maksudnya yang dari saya dapatkan dari makalah itu ini ya, nih ada yang dalam bahasa Inggris itu kan
ada age-age-nya nih, ada lebih ininya lagi, ada mom days nursery 1, nursery 1 2 ini age gradnya ini kindergarten. Nah, sebenarnya sekolah itu kan bukan cuma SD ya, ada kindergarten atau misalnya kita sebut TK atau nursery ini preschool gitu, prasekolah gitu. Nah, jadi ini sebenarnya sudah bisa 2 sampai 3 tahun ke atas ini sebenarnya sudah bisa usia sekolah. Masalahnya apa? Masalahnya kenapa banyak orang misalnya memperdebatkan itu? Nah, yang penting sih kalau menurut saya ya, dan kemarin di yang saya nonton juga ya dari kesiapan sekolah pas banget gitu ya, memang materi yang saya ambil ini tentang kesiapan sekolah itu yang penting itu ininya nih, ketika misalnya kita masukin anak sekolah 4 sampai 6 tahun. Kiara, teteh, jangan teriak. Ketika kita masukin usia 4 sampai 6 tahun di TK. Nah, apakah sekolah ini bisa memberikan kebutuhan gitu, kebutuhan anak stimulasi usia ini yang tadi di 2 baris ini misalnya seperti itu. Atau kita masukin anak usia 3 tahun. Nah, apakah di sekolahnya ada stimulasi sensorik motorik ini, 6 poin ini gitu. Jadi kitanya yang harus menyeleksi sekolahnya, atau kalaupun tidak kita sekolahkan itu kita stimulasi di rumah gitu, stimulasi ini gitu, karena biasanya ya biasanya sebagai praktisi sekolahan ya TK dan prasekolah itu biasanya sekolah dengan piramidal learning ini yang memang fokus di sensorik motorik, perseptual motorik, development. Nah, itu biasanya biayanya agak-agak gitu. Nah, terus itu yang pertama ya. Jadi sebenarnya usia sekolah tuh bukan hanya SD, tapi bisa dari TK. Nah, yang penting itu kita cari apakah sekolahnya bisa memberikan stimulasi ini atau tidak. Kalaupun misalnya kita tidak mau sekolahkan keluar, ya berarti di rumah kita sekolahkan juga, tanda kutip ya, kita sekolahkan juga dengan stimulasi-stimulasi ini. Nah, karena dulu saya juga, anak saya nggak sekolah keluar gitu, tapi sekolah di rumah. Saya buka PAUD sendiri, tanda kutip ya, buka PAUD. Jadi setiap pagi jam 9 itu, misalnya 9 sampai jam 10 itu belajar ya, belajar sambil bermain. Kita hari ini kasih tahu ke anak-anak kita, hari ini sekolah ya, PAUD UMA bilangnya. Ini PAUD UMA. Setiap jam 9 sampai jam 10 harus sudah mandi, harus sudah makan. Terus misalnya harus sudah di luar, harus iniin dulu sensorik motoriknya di luar, harus sudah biasanya sih misalnya berjemur, lari-lari, sudah naik sepeda, udah puas dengan motorik kasarnya, lalu di rumah biar dia bisa duduk fokus untuk belajar. Kita berikan hari ini, kita stimulasi ini ya namanya tekstur ya, peraba ya, taktil. Nah, nanti hari ini kita belajar apa. Nah, gitu. Tapi kita kasih tahu ke anak ini tuh sekolah gitu, tapi sekolahnya sama UMA seperti itu. Atau kalaupun di luar ya tadi ya, cari sekolah dengan indikator yang mau didapatkannya apa. Nah, terus masalah yang ini, grafik ini yang melandai. Nah, ini itu maksudnya kenapa dia menurun? Menurun tuh bukan maksudnya ini ya, dia jadi bodoh ya, tanda kutip, bukan ya, tapi kemampuannya itu sudah tidak, perkembangan otaknya itu sudah tidak secepat usia ini, usia di awal-awal ini 2, 3, 4 tahun ini. Jadi saya memang buktikan ya di sekolah itu, ketika misalnya ada anak yang memang dia masuk ke TK itu, prasekolah itu misalnya 2, 3 tahun, rata-rata 3 tahun. Nah, itu ketika kita berikan misalnya materi hafalan ya, Al-Quran misalnya, kita talaki surat An-Nas, dia tuh cepat hafalnya tuh, langsung ngerti. Terus ketika kita ajarkan misalnya bilingual bahasa Inggris, dia cepat ngertinya tuh. Terus misalnya perkembangan itu lebih pesat gitu. Sedangkan untuk anak yang usianya sudah ke bawah, misalnya 5 tahun atau 6 tahun tuh udah agak lambat gitu. Memang dia mengerti, tapi prosesnya tuh agak lambat gitu. Apa itu? Iya. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh maksudnya nantinya tuh bukan dia gimana-gimana, bukan dia bodoh ya, yang tadi aku bilang, tapi dia tuh jadinya karena harusnya tuh di sini, jadi pondasinya gitu, usia prasekolah tuh pondasinya. Kalau misalnya sekolah itu harus duduk baik, kita ajarkan dia untuk fokus, yang tadi kestabilan postur, kan di sekolah tuh harus duduk tegap. Kalau yang dia tidak tercukupi stimulasi
kestabilan postur di sekolah tuh dia nggak bisa diam di sekolah tuh, nggak bisa duduk di kursi, keluar-keluar terus, lari terus keluar. Tapi kalau udah stabil posturnya, dia di sekolah bisa duduk dengan baik. Lalu nanti koordinasi mata tangan kan untuk menulis, belajar menulisnya gitu. Kalau anak yang terlambat, nanti dia baru pertama kali pegang pensil, susah gitu untuk belajar menulis meskipun usianya sudah 6 tahun gitu, atau nanti bisa belajar membacanya, nanti itu biasanya agak lama gitu prosesnya karena perkembangan otaknya itu lagi puncaknya, dia menerima data itu di usia 2 3 4 tahun ini gitu. Gitu, Ce. Nah, untuk masalah yang tadi apa anak kecil itu eh, apa sih kertas putih ya. Nah, itu tuh saya juga baru dapatkan ketika ini kan awalnya masalah tentang golden age nih, tentang usia anak, keemasan anak. Nah, itu sebenarnya awalnya tuh ragu-ragu ya tentang apakah ini tuh ada nggak sih ya di dalam Islam. Nah, seperti itu ternyata ada tuh. Nah, saya dapatkan di kajiannya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah tentang Riyadus Solihin kalau nggak salah waktu itu cuma ada bab tentang pendidikan anak. Nah, di situ beliau bilang tuh, nah saya juga pertama kali dengar kaget juga. Nah, kita katanya kebanyakan kita menyangka kalau misalnya anak-anak ini adalah kertas kosong gitu, kertas putih yang kosong, lalu dia akan berubah warnanya atau misalnya digambarnya seperti apa itu tergantung orang tuanya. Ternyata anak kecil itu tidak seperti itu. Anak-anak itu ada di atas fitrah. Nah, fitrah ini tuh bukan kertas kosong, tapi fitrah ini di atas kebaikan gitu. Makanya mudah gitu kan. Makanya anak-anak itu sebenarnya muslim kan. Nah, bagaimana orang tuanya yang mengembalikan agamanya gitu. Nah, jadi anak-anak ini di atas fitrah kan mudah sekali untuk diarahkannya. Yang penting bagaimana caranya, cara mengarahkannya, bagaimana cara mengajarkannya gitu, seperti itu. Nah, untuk usia sekolah yang sekarang sedang ramai diperbincangkan usia 7 tahun itu, nah ini biasanya hanya membahas masalah di puncak piramida learningnya aja, di masalah perilaku, kemandirian, dan kognitifnya, aktivitas akademisnya. Jadi rata-rata kan memang di situ kan usianya kan memang 7 tahun. Kan usia piramida learning ini kan memang 7 tahun itu kognitif kan, nih 6 tahun sampai 7 tahun ke atas. Nah, kenapa menyarankannya usia segitu ya? Karena memang anak-anak di usia 6 sampai 7 tahun itu sudah matang dalam biasanya ya sudah matang dalam perilaku dan kemandiriannya seperti itu. Tapi bawahnya nggak dibahas gitu. Nah, itu biasanya yang jadi poin pentingnya, Inggit biasanya gitu. Kenapa 7 tahun itu? Karena di puncaknya ini di aktivitas akademiknya. Karena rata-rata memang anak seusia itu sudah matang dalam perilaku dan kemandiriannya. Gitu, Ce. Jelas nggak ya? Apa kemana-mana? Bagaimana, Ibun? Apakah sudah tercerahkan? Alhamdulillah tercerahkan banget. Jadi nggak apa nggak bertanya-tanya lagi gitu maksudnya. Tadi kan mungkin aku agak ngeblank ya pas penjelasan yang grafik itu, tapi insya Allah udah cukup jelas dan banyak insight yang aku dapat, masya Allah. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Amin. Wasyukurakallah. Wah, lah, apa ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin, Ce? Ce, Masih Ce ya? Walija, Cemilati, Ya, aku mau sedikit sharing pengalaman boleh? boleh. Oh, boleh. Mangga Uni. Ya, jadi anakku yang pertama dan yang kedua itu, mereka itu sekolah dalam usia yang lebih awal. Yang pertama itu sekolahnya itu mulai sekolah SD maksudnya ya. Mulai sekolah SD itu di usia 5 tahun 2 bulan. Juni. Ya, 5 tahun 2 bulan. Itu masuk SD, tapi sebelumnya lagi tuh sudah sekolah juga gitu. Jadi TK, playgroup gitu ya. Nah, itu memang ada dasar sebelumnya dulu gitu kan, seperti tadi yang Cemila sampaikan bahwa memang ada sekolah itu bukan hanya dihitung sekolah itu SD gitu, tapi bisa lebih awal lagi gitu kan. Tergantung mindset kita tentang sekolah sendiri gitu. Seperti tadi kan kalau Cemilati ada sekolah UMA gitu kan ya. Nah, jadi sebetulnya secara tidak sengaja anak nomor 1 itu masuk lebih awal itu kejadiannya tidak sengaja ketika sekolah UMA sudah tidak bisa
mengakomodir lagi. Jadi sekolah UMI, kalau ini sekolah UMI. Sekolah UMI sudah tidak bisa mengakomodir lagi dan sudah minta sekolah yang lebih besar gitu, yang lebih besar, yang lebih luas, lebih banyak temannya gitu kan. Itu insiden yang pertama, bukan insiden takdir akhirnya begitu ya. Sekarang beliau sudah kuliah di tingkat 3 dan alhamdulillah yang orang-orang ramai bicarakan katanya akan ada penurunan minat belajar di kelas 4 gitu. Alhamdulillah wa syukurillah itu tidak terjadi pada beliau. Beliau itu gigih gitu ya. Beliau itu juga orang yang berpegang pada agenda rutin harian seperti itu. Nah, yang mau saya bagi di sini, ketika anak kedua juga terjadi lagi gitu. Ketika sekolah UMI sudah tidak bisa mampu menampung, lalu minta sekolah yang lain yang lebih besar, sampai akhirnya ada kendala di ketika mau masuk SD itu kan ada tes. Nah, ketika melihat usia itu sebetulnya sudah ditolak gitu ya. Lalu kita bicara sama psikolog nih, ini jadi tesnya dengan psikolog. Kita bicara dengan psikolog. Oke, Ibu, kita sama-sama tahu bahwa dalam Islam, dalam sejarah masa Rasulullah, itu banyak sahabat-sahabat besar yang memiliki kognitif bagus, itu mereka muncul di usia-usia yang masih belasan tahun. Kalau kita mengikuti jalannya pendidikan saat ini, maka tidak akan muncul mereka di usia belasan tahun. Seperti itu. Tapi karena itu ada di masa-masa pendidikannya Rasulullah, muncullah mereka di usia belasan tahun. Seperti kita tahu juga Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel saja di usia 21 tahun dan sudah mengenyam pendidikan itu dari sejak masa usia yang sangat dini sekali. Mendapatkan masa khalifahan pun di usia masih belasan tahun. Nah, setelah saya bicara begitu, saya bilang, oke, kita sekarang tutup mata dengan usianya, kita biarkan dia ikut tes. Itu. Jadi, anak saya ikut tes, dan hasil tesnya itu menunjukkan bahwa dia sama dengan anak yang akan dianggap, maksudnya yang usianya memang pas untuk sekolah, menurut sekolah itu, gitu. Seperti itu. Dan kemudian berdasarkan hasil tes itu, menjadi diterima. Begitu. Jadi artinya jangan-jangan kita yang di rumah sebagai madrasah pertama gitu ya, mungkin merasa kita sendiri diserbu dengan kecemasan itu gitu. Padahal mungkin anak kita sudah siap dan memang seperti yang Cemila bilang, sebetulnya yang diukur kesiapan di sekolah itu karena model belajarnya itu adalah di dalam kelas harus duduk tertib dengan satu metode pengajaran, itu memang akan sulit untuk beberapa anak gitu. Nah, proses penyeragaman inilah yang kemudian menurut saya pribadi menyebabkan adanya batasan usia akhirnya. Gitu. Tapi di anak bungsu, saya merasa dia harus dimatangkan lagi dulu sebelum masuk sekolah. Untuk anak bungsu, entah karena bungsunya atau karena uminya sudah lebih banyak urusan. Seperti itu. Iya, betul, Uni Alfa. Waktu itu saya juga jadi pertimbangan anak-anak ya. Anak saya yang pertama untuk masuk SD-nya berapa tahun kan katanya 7 tahun, ada yang 6 tahun. Sedangkan saya mikir sama suami itu kayaknya terlalu terlambat gak sih ya gitu ketika ngobrol tuh kayaknya terlalu lambat gak sih ketika kita tahu para ulama zaman dulu itu usia 7 tahun tuh sudah hafal Al-Quran, sudah pencapaiannya tuh sudah hafal hadis gitu. Sedangkan kita baru 7 tahun baru belajar calistung gitu. Kayaknya ketinggalan banget deh gitu kan ketika ngobrol tuh sama suami. Nah, makanya saya tuh ingin menyeimbangkan gitu antara pendidikan agama gitu, pendidikan para ulama dulu dengan kontemporer, dengan masa kini yang memang diakuin gitu ya keilmuannya. Nah, ketika itu makanya saya selalu curi start. Curi start itu tanda kutip misalnya sekarang dari masa kehamilan. Nah, ketika sebelum hamil tuh saya persiapan nanti menghadapi kehamilan tuh seperti apa. Nanti setelah hamil semester 1, saya persiapan nanti di semester 2 seperti apa. Nanti di semester ketiga seperti apa. Nah, semester ketiga itu saya persiapan menyusui bagaimana. Nah, jadi selalu curi start. Nah, termasuk masalah anak-anak juga. Nah, ketika anak ini baru usia 0 sampai 3 bulan tuh apa aja ya yang harus dia
selesaikan stimulasi yang harus kita berikan tuh apa aja ya. Nah, tadi makanya di buku Pink sama Primaku itu saya cari, oh harus begini, harus begini, harus begini. Lalu misalnya nanti usia apa lanjut usia sampai setahun tuh harus sudah bisa apa. Makanya alhamdulillah ya biiznillah dengan izin Allah dan taufik dari Allah itu anak saya tuh terbilang cepat gitu perkembangannya karena memang saya persiapkan jauh-jauh hari gitu. Nah, makanya ketika sekarang 4 tahun masih usia TK yang ketika saya ngajar di kira tolong kecilkan sayang, tolong kecilkan phone. Ketika saya ngajar di sekolah itu baru mereka rata-rata memasuki pra menulis, pra membaca gitu, pra menghitung, baru belajar huruf alfabet, baru belajar hijaiyah. Nah, alhamdulillah anak saya sudah selesai semuanya di rumah sebelum masuk sekolah sebentar ya. Nah, ketika sekarang ke sekolah diberikan ke orang lain gitu ya, tanda kutip, nah saya tuh alhamdulillah sudah selesai Al-Qur'annya sudah selesai, bacanya juga sudah baca buku biasa gitu. Nah, itu tapi tanpa melewati tahapan piramida learning. Karena saya berikan semua stimulasi yang di awal yang jadi pijakannya itu sudah di awal dan bersamaan gitu, berkesinambungan gitu. Jadi ketika misalnya belajar taktil, peraba, sekaligus juga saya kasih edukasi tentang ini huruf A, ini huruf B gitu. Jadi sambil belajar sambil bermain. Nah, dan kalau bisa itu kita kasih pijakannya itu di rumah gitu, dikasihkan fondasi untuk nanti belajar di sekolah itu di rumah. Nah, makanya ketika saya buka online preschool, nah itu saya berikan pijakan untuk orang tua seperti itu. Jadi kalau bisa sebelum anak-anak menghadapi masa sekolah nanti bertemu guru lain, nah kalau bisa anak-anak itu harus ditanamkan guru favorit saya itu adalah ibu saya sendiri gitu, umanya atau uminya ini gitu, karena dia sudah terbiasa di rumahnya, sudah terbiasa ada jadwal sekolahnya di rumah dengan umanya baca ikro misalnya entah itu atau belajar stimulasi yang lain sensorik motoriknya seperti itu. Jadi alhamdulillah nanti ketika anaknya masuk ke sekolah dengan orang lain, dengan guru lain itu dia sudah matang gitu, sudah siap gitu mentalnya, kebiasaannya dia sudah tahu oh belajar tuh seperti ini, dia nggak kaget gitu. Gitu, Cek. Ada lagi sudah 1 jam. Terima kasih Uni tadi sudah menambahkan. Kemudian ini ada Ibun ya, Ibu Ninggit. Intinya selain menyadari kemampuan anak, kita juga butuh lembaga pendidikan yang sejalan dengan kebutuhan anak, seperti yang dikatakan Cemila. Kalau belum nemu solusi lainnya home educator. Iya, betul. Nah, sepertinya waktu sudah ini ya, Cek ya. Dari ujung acara ini. Masya Allah ya. Silakan Cemila untuk closing statementnya mungkin ingin disampaikan. Closing statementnya tidak ada anak yang pintar atau bodoh, tidak ada anak yang kurang, hanya yang ada itu anak yang kurang terstimulasi dengan baik gitu, dengan cara dan metode yang kurang baik gitu. Jadi semua anak bisa insya Allah akan bisa mencapai tumbuh optimalnya jika kita berikan pondasi-pondasi stimulasi sesuai dengan usia dan hak anak tersebut gitu. Itu aja sih, Cek. Semoga bermanfaat. Nah, ini hanya ilmu sedikit aja ya selama kemarin perkuliahan di Bunda Cekatan, materi-materinya yang emang ditugaskan di sana waktu itu. Jadi insya Allah di sini semuanya pada lebih mahir, lebih jago. Ini hanya sharing aja. Kalau ada salah atau misalnya keliru itu murni dari saya pribadi. Oke, Cek, Masya Allah, banyak banget ya insight yang didapatkan pada Zoominar sore ini. Tata Kila, Cemila, Masya Allah, banyak banget ilmunya yang sudah dibagikan untuk kita semua ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, berkah. Insya Allah kita tutup ya. Terima kasih juga untuk Ece yang sudah hadir di Zoominar ini. Saya selaku host mohon maaf ya apabila
dalam membersamai ada salah kata. Insya Allah saya tutup ya, Cece, Jamila ya, insya Allah saya tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Cece, sekian dari saya. Walija foto Foto dulu ya? buat dokumentasi. Benar ya Allah, Uni untuk Jawabnya ke ke Buninggit coba. Foto dulu ya? Mangga siapa ininya? Cemila ini Iya, ya. saya fotoin ya. Bisa. Oke, iya untuk mengingatkan. Terima Mau kasih on Uni. cam dulu enggak? On cam dulu Mangga Cece. Bentar, pakai jilbab dulu ya. Tunggu, Cet, sebentar, rapiin jilbab. Ya. Ya Uni, santai. Sudah? Deh. Oh, Mbak. Udah siap? Ya, 1, 2, 3. Lagi. Sudah 3. Lagi-lagi ada yang merem kayaknya tadi. 1, 2, 3. Dah. Oke, hatur nuhun Cece Ya, semua. makasih banyak. Turun semuanya. Banyak. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.